Apa kabar? Siang hari ini kita kembali masuk dalam modul pembelajaran kita. Modul pembelajaran kita kali ini adalah berkisar bagaimana menjadi perusahaan yang siap menghadapi era masa depan, atau how to become future ready enterprise. Era masa depan memang tidak mudah. Era masa depan memang tidak jelas. Era masa depan memang tidak dapat diprediksi. Oleh karenanya kita harus mempersiapkannya dengan baik. Dan untuk itu mari kita masuk ke dalam modul pembelajaran kali ini. Apa yang dimaksud dengan future ready enterprise? Adalah perusahaan yang telah siap menghadapi era masa depan atau era digitalisasi di dalam ekosistem revolusi industri 4.0. Sehingga digitalisasi itu tidak terhindarkan. Sehingga era masa depan ditandai oleh unpredictable economy, Internet of Things, artificial intelligence, industri revolution 4.0, big data management, cloud management, dan kemudian pelanggan yang makin hari itu makin cerewet atau makin tinggi permintaannya, makin ubah permintaannya. Kemudian pelanggan yang selalu ingin mendapatkan barang lebih murah tetapi dengan kualitas yang lebih baik. Itulah yang terjadi. Kita lihat dalam industri apapun pada saat ini, orang berlomba-lomba meningkatkan kualitas, kemudian orang berlomba-lomba menurunkan harga. Dan itu harus kita hadapi sebagai sebuah kenyataan. Dan tidak boleh dipungkiri, dan kita harus bersiap untuk menghadapi era seperti itu. Pembelajaran kita kali ini merupakan ada 3 tahapan. Yang pertama, kami tunjukkan dulu perusahaan yang telah siap menghadapi era masa depan. Dan ini adalah merupakan sebuah research dari eksekutif global yang dihasilkan oleh kerjasama MIT Sloan atau Massachusetts Institute Technology Sloan Management dengan Deloitte University di 129 negara dari 27 jenis industri dan dari 4.800 bisnis eksekutif pada tahun 2014-2015. Ini adalah hasil riset. Tolong teman-teman simak dan pahami ini sehingga ini menjadi bekal untuk kita menghadapi era masa depan, mempersiapkan diri perusahaan kita untuk menuju era industrialisasi, terutama dalam era industri 4.0. Hasil riset ini kita akan tunjukkan dengan komposisi persentase jumlah perusahaan yang terlibat berdasarkan kematangan digital dari perusahaan yang diriset di 129 negara dari 27 jenis industri. Ada grafis di sini yang teman-teman bisa lihat. Sumbu X-nya merupakan menunjukkan kelompok perusahaan berbasis kepada kematangan di digitalnya, sedangkan sumbu Y itu menunjukkan tingkat kematangan daripada digitalnya masing-masing dan jumlah dari perusahaan yang telah di-research. Jadi kita lihat ada kotak kuning di pojok paling kiri sebelah kiri, itu perusahaan-perusahaan jumlahnya adalah sekitar 26% baru dalam tahap awal pengembangan digital. Sedangkan yang tengah yang hijau itu adalah perusahaan yang sedang mengembangkan di digital, jumlahnya kurang lebih 49%. Kemudian yang biru paling sebelah kanan itu sudah matang digital. Jadi komposisinya 26% pada tahap awal, 49% sedang mengembangkan, sedangkan yang sudah matang dalam digital itu 29%. Itulah komposisi perusahaan yang diriset oleh MIT Sloan dan Deloitte. Kemudian dari perusahaan-perusahaan pada posisi awal, sedang, dan sudah matang digital, yang memiliki strategi transformasi di setiap kelompok adalah ternyata di awal pengembangan perusahaan di awal pengembangan digital yang memiliki strategi transformasi itu hanya 15%. 85% itu tidak memiliki strategi transformasi. Sedangkan yang sedang mengembangkan digital
Mereka memiliki strategi transformasi sebanyak 49%. 51%-nya tidak memiliki strategi transformasi. Sedangkan yang sudah matang digital, yang biru, itu semua perusahaan telah memiliki strategi transformasi. Jadi, artinya dari grafik ini terlihat bahwa makin matang dia dalam bidang digitalisasi, dia telah makin memiliki strategi transformasi. Jadi begitu pentingnya strategi transformasi di dalam era perubahan. Jangan main-main dengan strategi transformasi. Anda jangan berkhayal, jangan mencoba melakukan perubahan di dalam perusahaan Anda di dalam era digitalisasi tanpa strategi transformasi. Yang paling penting adalah strategi transformasi. Itu yang harus dirumuskan pertama kali. Kemudian kita lihat apa sih rintangan utama dalam pengembangan pendayagunaan teknologi untuk menjadi perusahaan digital. Ternyata di perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang baru sedang mengembangkan digitalisasi, mereka tidak memiliki strategi transformasi. Perusahaan tersebut tidak terlalu banyak memiliki prioritas. Semua mau dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, tidak memiliki kepahaman manajemen transformasi. Itu adalah ciri-ciri daripada di awal pengembangan digital. Sedangkan yang sedang mengembangkan digital, mereka tetap memiliki terlalu banyak prioritas, sehingga semua mau dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, tidak memiliki juga strategi transformasi yang seharusnya atau yang cukup untuk dapat mengembangkan era perubahan. Yang ketiga, mereka kekurangan tenaga ahli. Berikutnya, yang sudah matang dengan digital, mereka tetap saja memiliki banyak prioritas. Jadi saya katakan sekali lagi kepada teman-teman, bahwa terlalu banyak prioritas itu juga tidak baik buat perusahaan. Sebaiknya kita memang harus melakukan fokus. Yang kedua, terlalu mementingkan keamanan. Jadi security, sehingga akhirnya menjadi stuck. Yang ketiga, kekurangan tenaga ahli juga. Nah, sehingga dengan demikian, rintangan utama di dalam pengembangan pendayagunaan teknologi menjadi perusahaan digital, di setiap perusahaan itu selalu ada. Nah, dengan demikian tolong diperhatikan betul apa-apa yang menjadi kekurangan itu, dan sebaiknya di perusahaan Anda mulai diperbaiki berbasis kepada riset ini. Nah, sekarang kita lihat grafis yang merupakan grafis yang bergelombang. Ini adalah menunjukkan kematangan digitalisasi di perusahaan yang sudah melakukan transformasi bisnis. Akan mengakibatkan peningkatan customer experience dan operasional yang efisien. Tujuan daripada transformasi digital itu adalah customer experience, atau membuat customer itu menjadi happy dan dia akan melakukan pembelian berulang. Karena customer experience menjadi istilah yang paling baku pada saat ini untuk menunjukkan kepuasan pelanggan. Kemudian operasional yang efisien. Ya, operasional yang efisien itu perusahaan itu akan menjadi lebih efisien dan akan mendatangkan keuntungan yang lebih banyak. Kita lihat grafik ini dimulai dari pojok kiri bawah. Makin matang dia digital itu makin naik. Yang pertama, ada legend 4. Yang pertama hijau adalah improve customer experience and engagement. Legend yang hijau itu garisnya hijau. Makin ke kanan dia makin tinggi. Yang sudah matang digital artinya customer experience-nya makin baik. Kemudian legend yang kedua itu yang berwarna biru. Increase efficiency. Kita lihat grafik yang ada di sebelah kiri itu makin lama makin naik ke sebelah kanan pojok atas. Makin tinggi kematangan digitalnya itu makin efisien. Kemudian yang kuning legend adalah improve decision making. Makin matang dia digitalisasinya, makin cepat dia mengambil keputusan. Kemudian yang biru muda itu improve business innovation. Itu kebetulan itu yang ada yang paling bawah, kita lihat ada biru muda. Dan bisnis innovation-nya itu makin ke kanan dia makin tinggi. Kemudian ada transform the business, itu adalah yang merah.
tua, lalu kemudian juga makin ke kanan itu makin baik. Jadi dari grafik ini teman-teman bisa lihat bahwa makin matang digital, dia makin customer experience-nya makin tinggi, efisiensinya makin tinggi, decision making-nya makin cepat. Nah, sekarang kita lihat penerimaan karyawan perusahaan terhadap pendayagunaan teknologi dalam proses menjadi digital. Ini dua ekstrim yang berlangsung di dalam perusahaan kalau menggunakan digitalisasi. Kita lihat hanya ada dua grafik. Grafik yang pertama adalah yang biru. Jumlah karyawan yang puas dan sangat puas dengan pendayagunaan digital. Kemudian grafik yang merah tua atau menjelang coklat, jumlah karyawan yang tidak puas, sangat tidak puas dengan pendayagunaan digital. Dari grafik ini kelihatan, makin matang dia digitalisasinya, ternyata karyawan itu makin puas. Sedangkan yang kecewa dengan digitalisasi makin turun. Pada waktu awal pengembangan digital, di sebelah kiri kita lihat bahwa yang biru itu masih sangat rendah. Yang karyawan yang puas itu atau sangat puas itu masih sangat rendah. Karena mereka selalu menolak. Karena dengan digitalisasi akan muncul cara kerja baru, akan menimbulkan keribetan, dan biasanya orang yang sudah di comfort zone itu susah untuk diajak berubah. Itu grafik ini menunjukkan itu. Tapi makin matang digitalisasinya, ternyata karyawan tersebut menjadi sangat puas. Jadi perlu diingat, digitalisasi itu selalu awalnya sangat sulit karena banyak orang menolak. Tapi kalau digitalisasi sudah makin menjadi matang, orang makin sangat puas dengan proses digitalisasi. Kemudian perusahaan lebih inovatif dibandingkan pesaing. Kalau kita sudah mengarah kepada digitalisasi, grafis yang biru legendnya inovatif dibanding pesaing. Kemudian yang coklat tua itu perusahaan lebih kolaboratif dibanding pesaing. Kemudian karyawan yang hijau tua. Yang hijau itu karyawan lebih memiliki inisiatif dan keberanian untuk mengambil keputusan. Makin matang dia di digital, dia makin inovatif dibanding pesaing. Dia akan lebih kolaboratif dibanding pesaing. Dia akan lebih cepat mengambil inisiatif dan memiliki keberanian untuk melakukan inovasi dan mengambil keputusan. So, arti daripada the future ready enterprise yang lebih luas adalah sebagai berikut. Adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan dalam menggunakan pengetahuan dan teknologi sehingga menjadi perusahaan yang beroperasi secara digital untuk memuaskan dan menyenangkan pelanggannya, customer experience, atau istilah Howard Schultz, CEO dari Starbucks Coffee Shop adalah customer touch point, sekaligus melaksanakan operasional perusahaan secara efisien dan efektif. Sehingga dengan demikian, makin digital itu perusahaan, makin tinggi customer experience-nya dan perusahaannya akan lebih makin efisien. Oke kawan-kawan, selanjutnya adalah kita bicara tentang apa tujuan utama daripada the future ready enterprise. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggannya, bukan hanya menjual produknya. Sehingga pelanggannya harus memiliki pengalaman membeli yang memuaskan dan menyenangkan, atau customer experience dengan berbagai saluran dan layanan digital atau customer touch point. Kemudian di sisi operasi, perusahaan harus mampu bekerja secara efisien, efektif, efisiensi operasional, dan salah satunya ada dengan cara berkolaborasi dengan mitra-mitranya, sehingga mampu bersaing dengan pesaing dimanapun di era digital pada saat ini. Basic strategi for future ready enterprise adalah mempersiapkan organisasi perusahaan untuk keadaan apapun. Karena tidak ada seorang pun yang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, biasanya mempersiapkan organisasi, tolong dicamkan di pembelajaran yang lain. Saya mengatakan, pada saat sekarang adalah era mixed and dynamic organization. Tinggalkanlah organisasi-organisasi yang memandang hierarki yang selalu mengunggulkan hierarki dan silo-silo. Dan itu sudah mulai ditinggalkan orang dalam era digitalisasi. Yang dipentingkan pada saat sekarang itu adalah di mana organisasi harus berbentuk network,
kolaboratif, kemudian menjadi sangat dinamis di dalam era kerjanya. Oleh karenanya, perusahaan harus dapat mengenal ketidakpastian tersebut untuk kemudian merebut kesempatan berharga melalui pengetahuan dan keahlian teknologi dalam menciptakan produk dan jasa yang berkualitas dan menciptakan pengalaman yang memuaskan dan menyenangkan untuk mitra dan pelanggannya. Saya katakan menyenangkan mitra dan pelanggannya. Dan perusahaan-perusahaan Indonesia masih menganggap mitra itu atau yang kita suka sebut adalah vendor itu kadang-kadang masih menjadi sapi perahan daripada perusahaan-perusahaan. Dianggap bahwa vendor itu membutuhkan dirinya atau membutuhkan perusahaannya. Era sekarang tidak lagi itu yang terjadi. Di mitra itu adalah merupakan kesetaraan bahwa antara supplier, vendor, dan pengguna itu menjadi satu level dan saling membutuhkan atau yang disebut dengan interdependensi. Kesimpulan, hasil riset MIT Sloan and Deloitte untuk menjadi perusahaan masa depan di era digital atau future ready enterprise pada tahun 2014-2015 di risetnya dilakukan adalah pertama, strategi customer focus dan beroperasi secara efisien. Yang utama adalah menetapkan strategi membangun perusahaan customer focus dan beroperasi secara efisien dan efektif berbasis pendayagunaan pengetahuan dan teknologi. Dari perusahaan yang diriset pada tahun 2015 pada saat awal orang suka menyebut era digitalisasi, ternyata hanya 15% perusahaan yang sudah melakukan transformation process. Transformation process menjadi sangat penting di era sekarang. Jangan lagi selalu mengandalkan prosedur, jangan lagi selalu mengandalkan hal-hal yang sifatnya selalu menganggap bahwa risiko adalah yang harus dihindarkan. Padahal di dunia sekarang, transformasi proses itu menjadi sangat penting. Begitu kita melakukan transformasi proses, yang perlu dilakukan adalah eksperimentasi, mencoba-coba, dan pasti ada kegagalan. Jadi jangan lagi terbelenggu dengan paradigma-paradigma yang sering dilontarkan oleh banyak pihak, apalagi dengan mitos yang suka dikatakan kepada banyak orang. Kita harus lebih mementingkan GCG, mementingkan kehati-hatian. Akibat kehati-hatian itu kemudian orang menjadi mati inisiatif, padahal di depan era perubahan telah menunggu kita. Orang kalau sudah mati inisiatif itu tidak akan berbuat apa-apa karena orang ketakutan. Belum lagi yang disebut dengan para auditor yang datang untuk memeriksa perusahaan kemudian memakai paradigma lama atau standar yang tidak pernah berubah. Ini saya katakan dengan tegas, di dunia masa depan kita harus berani bereksperimentasi dan melakukan inovasi, dan itu merupakan terobosan. Yang kedua, talent pool dan merubah model bisnis, walaupun perumusan strategi bisnisnya sudah dilakukan. Jadi transformasi proses, talent pool dan model bisnis itu merupakan proses inovasi, tidak terbelenggu dengan standar-standar lama, di mana mereka harus melakukan perubahan yang fundamental terhadap cara kerjanya. Itu kira-kira yang kita harus lakukan untuk melakukan strategi customer focus dan beroperasi secara efisien. Kemudian yang kedua adalah keahlian teknologi. Perusahaan yang telah matang secara digital selalu membangun keahlian teknologi untuk mewujudkan tujuan strateginya. Beroperasi secara digital harus dimulai dengan melakukan peningkatan keahlian teknologi atau digital seluruh karyawan. Karena pada dasarnya di awal-awal proses transformasi digital, keahlian ini sangat rendah dalam semua perusahaan, terutama yang pada awal pengembangan. Sehingga digitalisasi tidak dihindarkan, tidak mempedulikan apa ada dari generasi kolonial atau generasi milenial ataupun generasi Z, semuanya harus melek digital pada masa ke depan. Kemudian yang diperlukan lagi pemimpin yang melek digital. Seluruh karyawan menginginkan dipimpin oleh perusahaan-perusahaan yang melek digital. Seluruh karyawan perusahaan pasti sangat senang dengan proses digitalisasi atau click and click. Karena lebih mudah, lebih sederhana dalam mengoperasikannya. Oleh karenanya mereka menginginkan pemimpin yang melek digital. Jadi kalau ada pemimpin perusahaan yang masih menghindar daripada digitalisasi, semua minta di print, semua malas untuk membuka laptop, semua malas untuk membuka email, itu kadang-kadang akan membuat perusahaan menjadi sangat terhambat. Karena perusahaan masa depan harus dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang melek digital.
Jadi kalau dia masih pada gaptek, ya tunggu nasib aja. Pada satu saat akhirnya perusahaan itu akan dying. Yang keempat, diperlukan keberanian untuk mengambil risiko. Mengambil risiko pada saat ini sudah menjadi norma di perusahaan saat ini dalam era digitalisasi. Menciptakan creativity, inovasi melalui digitalisasi adalah sebuah keharusan. Dan hal ini tidak mungkin terjadi bila pimpinan dan karyawan perusahaan menolak terjadi sebuah risiko kegagalan. Karena kegagalan adalah awal dari sukses. Ini saya tekankan sekali lagi ya. Kita sudah bertahun-tahun dikerangkeng dengan pemikiran GCG. Sehingga semua orang menjadi takut untuk melakukan terobosan, semua orang takut melakukan eksperimentasi, semua orang takut untuk melakukan perubahan. Akibatnya apa? Orang menjadi mati inisiatif. Karyawan menjadi mati inisiatif. Itu selalu diberikan pemahaman kepada banyak pihak selama 2 dekade ini bahwa kehati-hatian adalah menjadi yang utama. Itu sama sekali perlu dihilangkan. Masa depan adalah bukan era kehati-hatian, tapi adalah era keberanian untuk mengambil keputusan. Era keberanian untuk melakukan terobosan. Era keberanian untuk melakukan eksperimentasi. Terutama untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Lalu kemudian bersifat top-down approach. Proses digitalisasi ini harus dimulai dari atas dan atau pimpinan. Sama halnya dengan upaya perubahan atau transformasi tidak mungkin terjadi tanpa arahan atau direction, inisiatif dan konsistensi dari pimpinan perusahaan. Itu adalah memang kebiasaan yang dikerjakan pada waktu kita pada era perubahan. Tapi pada akhirnya di tengah bisa saja terjadi kombinasi antara top down dengan bottom up approach, di mana semua karyawan telah terdidik untuk melakukan perubahan dan memunculkan banyak chain of agent, atau akan memunculkan banyak yang namanya evangelist yang pro terhadap perubahan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Ada 3 alternatif lintasan untuk menjadi future ready enterprise. Saya berharap teman-teman bisa memahaminya secara seksama. Saya akan terangkan secara pelan-pelan karena ini bersifat grafis. Kita lihat ada 4 kuadran di dalam gambar ataupun di dalam slide ini. Kuadran perbandingan posisi perusahaan menuju future ready enterprise. Kita menuju kepada pojok kanan atas yang disebut dengan future ready enterprise. Itu adalah kuadran nomor 4, menjadi tujuan strategi kita bersama. Pelanggannya puas dan senang, operasional menjadi lebih efisien, itu tujuan kita. Nah, di tahap awal biasanya perusahaan itu ada pada kuadran 1, pojok paling kiri. Oke, di kuadran tersebut. Perusahaan masih terkotak-kotak dan ribet. Masih bersifat silo. Kemudian penuh dengan hierarki. Nah, lalu kemudian ada alternatif pertama yang kita bisa lakukan. Melakukan di kuadran kedua, mendorong rekayasa ulang proses bisnis dan sistem perusahaan. Dirombak total yang namanya proses bisnis perusahaan dan sistem perusahaan. Dan ini terus terang aja dikatakan ini memang yang paling sulit karena transformasi bisnis itu biasanya, maksud saya transformasi proses bisnis itu biasanya akan banyak ditolak oleh orang-orang yang berada dalam comfort zone karena selalu mereka mengatakan biasanya begini, biasanya begitu. Tapi begitu dilakukan era digitalisasi, proses bisnisnya berubah total. Itu adalah kuadran kedua sebagai alternatif pertama. Alternatif kedua itu dilakukan dengan di kuadran ketiga, melakukan transformasi digital. Menarik sistem yang ada di dalam perusahaan yang sifatnya masih sangat konvensional itu dengan teknologi layanan. Jadi ditarik dengan transformasi digital, misalnya membeli aplikasi, sehingga orang dipaksa untuk berubah cara kerja dengan aplikasi. Dengan demikian itu akan mendorong orang menjadi terbiasa dengan digitalisasi. Nah, ini adalah kuadran perbandingan posisi perusahaan menuju future ready enterprise. Yang pertama adalah dengan mendorong rekayasa proses bisnis ulang atau transformasi proses bisnis. Yang kedua dengan langsung menggunakan aplikasi teknologi dan orang dipaksa untuk menggunakan teknologi. Itu adalah alternatif kedua. Di sini ditunjukkan di kuadran ketiga, sedangkan alternatif pertama ditunjukkan di kuadran kedua.
menuju kepada kuadran keempat. Alternatif pertama, mendorong rekayasa proses bisnis. Perusahaan terkotak-kotak dan ribet. Mendorong rekayasa ulang proses bisnis sistem perusahaan. Seluruh proses bisnis perusahaan dirancang ulang. Kita lihat poin-poinnya yang di bawahnya. Kemudian seluruh proses bisnis yang tidak bernilai tambah untuk pelanggan dihilangkan. Yang ketiga, seluruh operasional perusahaan akan lebih efisien dan efektif. Kebayang nggak orang yang terbiasa dengan bekerja yang biasa-biasa saja diminta untuk menilai kembali apakah ini bernilai tambah untuk pelanggan. Kadang-kadang dia mengatakan, oh ini penting buat saya. Belum tentu penting buat pelanggan. Itulah yang disebut dengan transformasi proses bisnis yang menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak bernilai tambah buat pelanggan. Kadang ada pertanyaan kepada saya, auditing itu penting apa tidak? Tinggal tanya ulang saja kepada diri Anda masing-masing. Auditing itu pentingnya buat siapa? Buat pemegang saham itu oke lah. Itu namanya auditing keuangan. Tapi ada auditing yang lain yang kadang-kadang dikatakan ini standarnya begini, standarnya harus begitu. Tapi itu tidak ada kepentingannya dengan pelanggan. Kalau saya ditanya kayak begitu, saya katakan hilangkan saja proses bisnis yang tidak ada bernilai tambah buat pelanggan. Itu adalah tindakan yang harus dilakukan di era masa depan. Yang ketiga tentunya dengan menarik sistem perusahaan dengan teknologi layanan. Nah ini adalah alternatif pertama yang kita bisa lakukan. Alternatif kedua adalah menarik dengan teknologi layanan. Artinya kita memang dipaksa untuk menggunakan teknologi, dipaksa untuk menggunakan aplikasi. Itu dengan cara nomor 2, menarik sistem perusahaan dengan teknologi layanan. Dibangun teknologi layanan akan memaksa karyawan bekerja dan mengikutinya. Teknologi layanan memiliki banyak fitur. Pelanggan akan puas dan senang tanpa ribet-ribet. Nah, menarik sistem perusahaan dengan teknologi layanan itu akan menimbulkan rintangan pertama, ada kebiasaan orang yang gaptek. Nah, dengan teknologi layanan ini akhirnya orang yang gaptek itu dipaksa untuk menggunakan fitur-fitur. Lambat apa cepat mereka harus menyelesaikan diri dan biasanya mereka akhirnya bisa juga kalau dia ingin melakukan perubahan cara kerja. Nah, ini adalah alternatif kedua. Alternatif ketiga adalah dengan cara mendorong rekayasa proses bisnis sekaligus menarik dengan teknologi layanan secara bersama-sama. Ini biasanya akan lebih ribet. Nah, jadi dengan proses 2 dan proses 3 itu dilakukan secara bersama-sama, lalu kemudian untuk mencapai future ready enterprise. Jadi saya katakan sekali lagi, di dalam konteks melakukan digitalisasi hanya ada 2 cara. Mendorong dengan transformasi bisnis, lalu membuat aplikasi, atau langsung menggunakan aplikasi secara digital, lalu kemudian karyawan dipaksa untuk menggunakan aplikasi tersebut. Akhirnya menjadi terbiasa. Demikianlah kawan-kawan yang saya bisa sampaikan di dalam slide terakhir ini. Yang ingin saya katakan adalah dalam melakukan era digitalisasi diperlukan kesiapan perusahaan untuk menuju era digitalisasi untuk menuju masa depan. Demikianlah kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kali ini cukup bermanfaat buat kawan-kawan. Mohon kalau bisa pembelajaran ini diulang 2-3 kali sehingga paham secara keseluruhan. Dan pembelajaran ini betul-betul dilandasi hasil riset dari MIT Sloan dan Deloitte pada tahun 2014-2015. Terima kasih atas perhatian. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu.